Pernah nggak kita itu merenungkan mengapa Islam, sebuah agama yang membawa misi kedamaian dan peradaban dunia, justru pertama kali hadir itu di sebuah kota kecil di tengah gersangnya padang pasir, sebuah kota yang kita sebut sebagai Mekah. Banyak sejarawan dan ulama seringkali membedah isyarat Al-Quran dan sains modern tentang hal ini. Kesimpulannya kalau dipikir-pikir cuma satu, karena Allah Subhanahu wa taala itu memilih Mekah bukan sebuah kebetulan, takdir. Kesimpulannya kayak gitu. Tapi ada rahasia besar di balik aspek geografis, sosiologis dan sejarahnya. Di satu sisi, Mekah itu berada di titik nadir kebobrokan moral masyarakatnya. Namun di sisi lain, Mekah adalah laboratorium terbaik yang dirancang untuk menjadi pusat dunia. Ada sebuah misi pembuktian yang agung di sana. Sebuah pembuktian bahwa jika Al-Quran dan Islam mampu mengebuah tempat yang paling keras dan paling bobrok ini menjadi sebuah peradaban yang paling bercahaya. Maka ajaran ini dipastikan akan mampu memperbaiki belahan dunia manapun di masa kapanpun, dan mari kita bedah rahasia di balik terpilihnya kota Mekah. Selengkapnya di Arpupu Al-Barbashi. Salam nyengirisme. Halo nyengirian sekalian. Kalau kita berbicara masalah rahasia, rahasia pertama terletak pada tanahnya itu sendiri. Secara ilmiah, Mekah itu berada di zona yang dikenal sebagai Golden Ratio atau Cradle of Civilization atau pusat bumi yang sebenarnya. Al-Quran menyebutnya sebagai Ummul Qura yang berarti ibu kota dunia atau induk dari segala kota. Kenapa posisi ini itu begitu krusial? Jawabannya adalah efisiensi penyebaran dakwah. Mekah itu berada tepat di tengah-tengah jalur perdagangan dunia pada masa itu. Ia menghubungkan jalur sutra yang dilewati para kafilah dagang dari Syam, Yaman, Persia hingga Romawi. Strateginya itu sangat brilian. Jika cahaya Islam menyala di pusat bumi ini, maka ia akan dengan sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan itu terbukti. Para pedagang Mekah yang datang ke Mekah akan mempulang membawa rona Islam ke negara mereka masing-masing, dan Mekah adalah episentrumnya. Lalu kenapa Islam itu nggak diturunkan di Romawi atau Persia yang saat itu sudah menjadi negara adidaya yang sangat maju? Dari sinilah kita melihat potensi luar biasa di balik karakter keras masyarakat Arab jahiliyah. Masyarakat Arab saat itu mayoritasnya adalah kaum ummi. Mereka tidak bisa baca dan tulis. Namun Allah mengganti keterbatasan itu dengan sebuah anugerah yang luar biasa. Kemurnian memori, daya ingat mereka itu luar biasa kuat. Hanya dengan sekali dengar mereka mampu menghafal istilah kuda, nasab keluarga yang rumit hingga ratusan bait syair yang panjang. Karakteristik memori yang murni inilah yang sangat dibutuhkan untuk menjaga otentisitas Al-Quran dan hadis di awal turunnya Islam secara hafalan tanpa ada distorsi yang berarti. Selain memori, karakter mereka dikenal keras, tegas, dan punya loyalitas tanpa batas. Ketika karakter tangguh ini belum dipandu wahyu, mereka akan menjadi jahiliyah yang mengerikan. Namun begitu mereka menyerap Islam, karakter keras itu berbalik menjadi energi pembelaan iman yang luar biasa. Seperti yang kita lihat pada sosok Umar bin Khattab atau Hamzah bin Abdul Muthalib. Kombinasi sosiologis ini disempurnakan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipilih karena memiliki struktur kedalaman rasa dan kosakata yang paling kaya di dunia. Satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki puluhan turunan makna yang sangat spesifik. Sebuah fleksibilitas dan presisi yang tidak dimiliki oleh bahasa lain pada masa itu untuk menampung firman-firman dari Allah. Namun, di balik semua potensi geografis dan sosiologis tadi, Mekah saat itu juga merupakan titik tergelap moral manusia. Kehidupan mereka dipenuhi dengan hukum rimba. Kaum lemah ditindas, perempuan tidak berharga, bahkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup demi gengsi dan strata sosial. Perjudian dan khamr itu sudah mendarah daging banget, banget, banget. Padahal Mekah bukanlah kota kosong tanpa makna sejarah yang religius. Di sana berdiri Ka'bah atau Baitullah, rumah Allah, rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia di muka bumi.
Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Mekah sudah disiapkan untuk menjadi titik temu spiritual global. Sayangnya, di zaman jahiliyah, fungsi suci ini dikotori. Sekitar 360 berhala berdiri mengepungi Ka'bah, menjadikannya komoditas ekonomi dan simbol kesyirikan. Lalu Islam turun di Mekah dengan misi yang revolusioner, membersihkan tauhid dan mengembalikan fungsi Ka'bah ke khittah aslinya. Al-Quran datang menghancurkan berhala-berhala itu, sekaligus meretas rantai-rantai ketidakadilan dalam sosial. Islam datang membawa konsep kesetaraan manusia, di mana seorang bangsawan Quraisy kedudukannya sama di mata Tuhan dengan seorang budak berkulit hitam seperti Bilal bin Rabah. Melalui perjalanan yang berdarah-darah dan kesabaran yang sangat luar biasa, mukjizat itu akhirnya terjadi. Masyarakat yang dulunya itu terpecah belah oleh fanatisme, kesukuan yang kaku, tiba-tiba dipersatukan oleh ikatan iman ukhuwah Islamiyah yang begitu indah. Mereka bertransformasi total dari pusat kebobrokan menjadi pusat spiritualitas dunia yang memancarkan kedamaian. Maka hal itu kita mengenal istilah Golden Age of Islam. Hanya dalam hitungan dekade saja dari wilayah gersang yang tadinya dianggap terbelakang ini, lahir sebuah peradaban emas yang memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan, kesejahteraan, dan keadilan selama berabad-abad. Kini kita tahu jawabannya kan, mengapa harus Mekah. Kesiapan geografisnya sebagai pusat dunia, kesiapan sosiologis masyarakatnya dengan memori yang kuat, dan nilai sejarah Ka'bah semuanya menyatu dengan sempurna. Jika Islam dan kekuatan Al-Quran terbukti mampu mengubah masyarakat yang paling bobrok, paling jahiliyah, masyarakat Mekah menjadi manusia-manusia yang paling beradab di bumi dan memimpin peradaban emas, maka nggak ada alasan lagi bagi dunia untuk meragukan kekuatan dari Islam. Nilai-nilai Al-Quran akan selalu mampu memperbaiki bangsa manapun, di belahan bumi manapun, dan dalam tantangan zaman seperti apapun. Kalau dipakai, pada akhirnya kita akan kembali ke rumah masing-masing dengan argumentasi masing-masing. Silahkan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih pesat lagi. Alhamdulillah sudah 1000 subscriber guys. Alhamdulillah bini'matillah. Jangan lupa komen. Aku Aditya Riki Putra Purnama. Sekian dan salam. Ningris semua.